Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Irsyad Muhammad dengan NIM 123190119. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya untuk memenuhi soal UTS seperti ini. Langsung saja ke soal yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses requirement engineering pada aplikasi database inventaris perusahaan. Proses requirement engineering sendiri adalah proses pembuatan apa yang dibutuhkan layanan dan pada sistem operasi dan juga pengembangannya. Untuk pertama kita akan membahas tentang feasibility study. Di sini yang dimaksud dengan feasibility adalah kelayaan. Yang pertama kita akan membahas tentang technical feasibility, yaitu studi tentang fungsi, performance, dan hambatan yang berpengaruh terhadap kemampuan mendapatkan sistem yang baik. Yang kedua adalah economic feasibility, yaitu evaluasi biaya dan manfaat yang kita dapatkan dari pengembangan sistem. Jadi apakah sepadan yang kita keluarkan untuk membuat aplikasi dari data inventaris tersebut. Yang ketiga adalah legal feasibility, yaitu penentuan berbagai pelanggaran dan kewajiban yang dapat terjadi dari pengembangan sistem inventaris tersebut. Yang keempat ada alternatif, yaitu evaluasi sebagai alternatif untuk mengembangkan sistem. Untuk next, kita akan membahas tentang proses requirement elicitation dan analisis. Yang pertama adalah requirement discovery. Ini adalah proses berinteraksi dengan stakeholder. Di sini kita mengumpulkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk membangun data inventaris di perusahaan tersebut. Yang kedua adalah requirement classification dan organization. Di sini kita mengklasifikasikan apa saja persyaratan yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah requirement prioritization dan negotiation. Di sini kita meminimaliskan konflik yang terjadi jika di perusahaan tersebut terdapat banyak stakeholder yang menginginkan kebutuhan-kebutuhannya tersendiri. Jadi kita membuat prioritas untuk menyelesaikan masalah tersebut, mana dulu yang lebih diprioritaskan. Yang keempat adalah requirement specification. Next. Di requirement specification ada dua. Yang pertama specify the user requirements. Di sini adalah user requirements untuk sistem harus mendeskripsikan persyaratan fungsional dan non fungsional sehingga dapat dipahami oleh pengguna yang notabene adalah bukan teknisi. Yang kedua adalah specify more detailed system requirements. Requirement tersebut harus kita dokumentasikan. Next. Keempat ada proses requirement validation. Di sini kita memvalidasi dari requirement tersebut. Yang pertama kita melakukan validasi checks, yaitu fungsi yang diusulkan oleh stakeholder harus diselaraskan dengan apa yang perlu dilakukan sistem. Yang kedua adalah consistency checks, yaitu persyaratan dalam dokumen tidak boleh bertentangan atau deskripsi yang berbeda untuk fungsi yang sama. Yang ketiga adalah completeness checks, yaitu dokumen harus mencakup semua persyaratan dan batasan. Yang keempat adalah realism checks, yaitu dipastikan persyaratan benar-benar dapat diimplementasikan dengan menggunakan pengetahuan tentang teknologi yang ada. Yang kelima ada verifiability checks, yaitu persyaratan harus ditulis agar dapat diuji. Next, untuk soal nomor 2, perbedaan antara model prototype dan bomb spiral. Untuk prototype sendiri berfokus pada penyajian atau presentasi kepada user dengan format input dan output. Jadi prototype dari perangkat lunak yang dihasilkan akan dipresentasikan kepada user, di mana prototype itu akan direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan user. Untuk prototyping sendiri ada 6 proses untuk merealisasikannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama pengumpulan kebutuhan, membangun prototyping, evaluasi prototyping, pengertian sistem, menguji sistem, dan evaluasi sistem. Contoh studi kasus pada prototype model adalah sebuah perusahaan ingin membuat aplikasi sistem database untuk pemerataan inventaris. Sekelompok programmer akan melakukan identifikasi mengenai apa saja kebutuhan user dan bagaimana model kerja program tersebut. Setelah itu dilakukan rancangan program yang diujikan kepada pelanggan atau user. Hasil penilaian dari pelanggan atau user akan dievaluasi
dan analisis kebutuhan user kembali dilakukan. Untuk Bohem Spiral sendiri adalah salah satu metode yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Metode ini menggabungkan dari proses model prototyping dan waterfall, di mana prototyping fokusnya presentasi pada user dan waterfall adalah pengembangan secara bertahap. Untuk tahapannya ada 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah liaison atau komunikasi dengan pelanggan. Yang kedua, perencanaan, analisis resiko, perekayasaan, dan evaluasi. Contoh studi kasus pada spiral model. Suatu bimbel ingin membuat otomatisasi penjadwalan belajar mengajar agar tidak terjadi tabrakan dan akses yang mudah oleh guru dan siswa. Model spiral digunakan dalam pembuatan otomatisasi tersebut, di mana proses ini menggabungkan dua model, yaitu model waterfall dan model prototype. Model waterfall digunakan pada bagian perancangan dan model prototyping digunakan untuk memberikan gambaran pada user, sehingga dapat mengetahui apa saja yang diharapkan dari perancangan tersebut. Untuk soal nomor 3, kita akan membahas tentang prinsip dari Agile Methods, yaitu ada 5. Yang pertama adalah customer involvement. Di sini pelanggan harus terlibat erat selama proses pengembangan. Peran mereka adalah menyediakan dan memprioritaskan persyaratan sistem baru dan mengevaluasi iterasi sistem. Yang kedua adalah incremental delivery, yaitu perangkat lunak ini dikembangkan secara bertahap dengan pelanggan yang menentukan persyaratan yang akan disertakan dalam setiap kenaikan. Yang ketiga adalah people not process. Di sini yang dimaksud dengan people not process adalah keterampilan tim pengembangan harus diakui dan dieksploitasi. Anggota tim harus dibiarkan mengembangkan cara kerja mereka sendiri tanpa proses preskriptif. Yang keempat adalah embrace change, yaitu kita mengekspek tentang perubahan dari sistem itu. Jadi kita sudah dapat mendesain tentang sistem yang dapat mengakomodasi dari perubahan itu sendiri. Yang kelima adalah maintain simplicity. Kita berfokus tentang kesederhanaan baik dalam perangkat lunak yang sedang dikembangkan maupun dalam proses pengembangan. Sini ini adalah contoh dari implementasi Agile, yaitu software Spotify. Organisasi yang membangun produknya berdasarkan prinsip dan nilai Agile saat ini adalah Spotify. Platform pertama mereka dibangun dari Scrum, di mana semuanya telah direncanakan dan ditentukan. Kunci dari metode pengembangan yang tangkas adalah membantu mereka lebih memahami pengguna dan dengan cepat menyediakan produk yang sesuai untuk pasar mereka. Spotify menunjuk cara menggunakan metode Agile untuk memenuhi kebutuhan pemilik dan pengguna untuk mengembangkan produk. Ya, saya rasa ini adalah akhir perjumpaan kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.